Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi gerak parabola ya. Jadi setelah minggu kemarin kita sudah membahas gerak lurus, di mana gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, dan ada gerak jatuh bebas atau gerak vertikal gitu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan gerak parabola ini gitu kan? Nah, jadi gerak parabola adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk parabola gitu. Nah, jadi misalnya ada sebuah peluru gitu kan. Nah, peluru ini kita tembak gitu kan atau kita lemparkan. Jadi dia membentuk sudut elevasi sebesar theta gitu kan. Nah, kemudian dia membentuk lintasan berbentuk parabola. Nah, seperti ini. Maka di sini terjadi perpaduan dari gerak lurus berubah beraturan gitu ya, yang dipengaruhi kecepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, jadi ini ya. Jadi dia dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi gitu kan, dimana kecepatan gravitasi itu arahnya selalu menuju pusat bumi, arahnya ke bawah gitu kan. Dan gerak lurus beraturan yang arahnya ke kanan gitu. Nah, jadi dia juga dipengaruhi oleh gerak lurus beraturan yang arahnya ke kanan karena tidak dipengaruhi suatu percepatan gitu. Nah, maka di sini diasumsikan kecepatan awalnya itu sama dengan V0 gitu ya, dan tidak memiliki kecepatan gitu. Nah, maka dari sini kita bisa mencari gitu ya. Jadi kita bisa menghitung kapan peluru itu mencapai ketinggian maksimum gitu kan. Nah, jadi di sini ada yang dinamakan Hmax gitu kan. H maksimum, ketinggian maksimum. Dan kapan peluru itu mencapai jarak maksimum pada saat datar gitu. Nah, di sini gitu kan. Nah, maka di sini bisa kita mencari gitu ya. Nah, pertama ini saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi pertama kalau ada sudut seperti ini gitu kan, jadi kalau ada vektor dia membentuk sudut seperti ini, berarti untuk menyelesaikannya itu harus kita gambarkan dulu dia ke sumbu X dan sumbu Y gitu kan, supaya sistem ini bisa kita selesaikan gitu kan. Jadi kalau misalnya di sini ada V0 gitu kan, nah kecepatan awal gitu ya, nah V0 di sini kan merupakan vektor gitu kan, jadi dia punya nilai dan dia punya arah gitu ya. Nah, jadi V0 ini harus kita gambarkan ke sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi ini kalau kita gambarkan, lukiskan ke sumbu X. Nah, jadi di sini ada Vx, dimana kemarin yang diapit sudut itu adalah cos gitu kan. Jadi ini V cos theta gitu. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada Vy, dimana Vy itu nilainya adalah V sin theta gitu kan. Nah, V sin theta. V sin theta gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita tulis V0x sama dengan V cos theta, dan V0y itu sama dengan V sin theta gitu ya. Jadi kalau kita mau cari waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, itu bisa kita cari gitu kan. Jadi berapa waktu yang dicapai peluru ini dari sini ke sini untuk mencapai ketinggian maksimum gitu, untuk mencapai H maksimum ini. Ini maka kita bisa pakai rumus persamaan GLBB kemarin gitu kan.
Nah, jadi di sini waktu untuk tinggi maksimum itu sama dengan kemarin persamaan GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT gitu kan, V0 ditambah AT. Nah, karena ini dia yang berpengaruh adalah percepatan gravitasi, maka kemarin pada saat dia gerak jatuh bebas, A ini kita ganti jadi G gitu kan. Nah, jadi A di sini percepatan ini yang dipakai adalah percepatan gravitasi gitu ya. Nah, di mana pada saat ketinggian maksimum ini dia kan berhenti ya di sini. Nah, pada saat dia berhenti ketinggian maksimum di sini itu VT-nya itu 0 gitu kan. Nah, maka di sini VT sama dengan 0. Nah, V0-nya apa? V0-nya apa gitu ya. Nah, yang berpengaruh di sini adalah dia pada lintasan Y gitu kan, pada sumbu Y, dia ke atas gitu. Maka V0-nya di sini adalah V0 Y gitu. Nah, kemudian A-nya ini ganti jadi G, yang berpengaruh adalah percepatan gravitasi gitu kan. Nah, karena ini ke arah atas, jadi percepatan gravitasi itu kalau dia ke arah atas berarti dia arahnya negatif gitu ya. Karena percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Jadi kalau dia ke atas dia negatif gitu ya. Nah, kalau dia arah percepatan gravitasinya ke bawah, maka dia kita kasih tanda positif gitu. Nah, karena ini arahnya ke atas, maka di sini ada kita buat jadi min GT gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan GT sama dengan V0 Y gitu. Nah, di mana T waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah V0 per G jadinya kan, V0 Y per G. Nah, seperti ini. Nah, jadi waktu ini adalah waktu dari misalnya ini C ya, titik C. Nah, maka ini adalah T dari titik A ke titik C gitu. Nah, ini berapa? V0 Y ini tadi adalah V sin theta gitu kan. Maka ini bisa kita ganti jadi V0 sin theta gitu ya. Nah, jadi ini V0 ya. V0 sin theta gitu. V0 sin theta per G. Nah, inilah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum gitu ya. Nah, selanjutnya waktu untuk jarak maksimum itu berapa gitu kan. Nah, kalau ditanya waktu untuk jarak maksimum, nah berarti kan yang ditanya itu dari sini ke sini gitu kan, dari A ke B. Maka ini adalah dari A ke B ini adalah 2 kali dari A ke C gitu ya. Nah, maka ini bisa kita tulis TAB itu sama dengan 2TAC atau 2 dikali V0 sin theta per G. Nah, inilah dia waktu untuk jarak maksimum gitu kan. Nah, selanjutnya yang ditanya tadi kan yang mau kita hitung kapan mencapai tinggi maksimum gitu kan. Jadi maksudnya berapa tinggi maksimum peluru itu gitu ya. Kita bisa mencari berapa tinggi maksimum peluru itu. Nah, bisa kita cari berapa H maksimum gitu. Nah, kemudian nanti kita cari berapa jarak maksimum gitu kan. Jarak maksimum yang ditempuh si peluru tadi. Nah, oke, ini saya hapus dulu ya. Jadi ini tadi T-nya ini kita dapat V0 TA ke C ini V0 sin theta ya. Ini saya tulis ya di sini. V0 sin theta per G. Itu artinya dari sini ke sini gitu kan. Nah, selanjutnya ini saya hapus dulu.
Oke. Nah, maka sekarang kita bisa cari tinggi maksimum gitu ya. Nah, jadi tinggi maksimum ini bisa kita ambil dari rumus GLBB gitu kan, dimana persamaan GLBB kemarin ada S sama dengan V0 T ditambah setengah A T kuadrat gitu kan. Ini kemarin GLBB gitu kan, GLBB ya. Nah, S ini karena ini bentuknya terhadap sumbu Y gitu kan, maka S ini kita ganti jadi H, ketinggian gitu kan kemarin. Nah, selanjutnya V0 itu apa? V0 itu tadi V0 ini berhubungan dengan sumbu Y, maka ini yang kita pakai adalah V0 sin theta. V0 sin theta dikali T gitu kan. Nih, V0 kali T itu kan, ditambah dikurang ya jadinya ya, karena dia kan arahnya ke atas, jadinya dikurang ya, dikurang setengah A nya itu ganti jadi G, setengah G T kuadrat. Nah, selanjutnya maka nih bisa kita hitung V0 sin theta dikali T. T-nya ini kita ganti jadi yang ini, V0 sin theta per G gitu. V0 sin theta per G dikurang setengah G T kuadrat. Nah, T kuadratnya ini kita ganti lagi, jadi V0 sin theta V0 sin theta kuadrat per G gitu kan. Jadi ini kita ganti jadi V0 sin theta per G kuadrat gitu kan. Nah, maka ini bisa ditulis jadi, saya tulis di sini ya, H sama dengan V0 ini ya, ini ke sini tuh ya, V0 sin theta dikali V0 sin theta per G dikurang setengah G dikali, ini berarti V0 kuadrat, ini dikuadratkan gitu kan, dikali sin kuadrat theta per G kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini G-nya bisa saya hapuskan satu, saya coret satu, maka ini tinggal per G gitu kan. Maka ini bisa dituliskan menjadi H sama dengan V0, ini berarti dikali kan, ini dan ini dikali V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G gitu kan. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan ini bisa saya tulis 2/2 di depan gitu kan, supaya dia bisa gampang diselesaikan, artinya sama ini kan. Nah, maka ini bisa saya tulis jadi H sama dengan 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini kan sama ya, ini sama ini gitu kan. Nah, artinya ini 2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G dikurang 1 V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, berarti 2 dikurang 1 gitu kan, hasilnya 1. Nah, artinya hasilnya 1 dikali V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, maka ini hasilnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta, oke, sin kuadrat theta per 2G gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan H maksimum gitu. Jadi kita bisa hitung H maksimumnya dengan ini rumusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu kita dapat ini ya. Oke, nah selanjutnya berapa
jarak maksimum yang ditempuh gitu kan pada saat bidangnya itu datar gitu ya. Nah, maka untuk jarak itu kita bisa pakai GLB gitu kan. Tadi di depan kan gerak parabola ini perpaduan antara GLB dan GLBB gitu. Nah, pada saat kita menghitung ketinggian itu yang kita pakai adalah GLBB. Nah, pada saat kita menghitung jarak itu kita pakai GLB gitu ya. Nah, maka ini saya hapus dulu ya. Ini tadi kita hitung, maka didapat H maksimum itu tadi rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G gitu kan. Nah, ini persamaan selanjutnya gitu kan. Nah, maka selanjutnya untuk menghitung jarak gitu kan, jarak maksimum. Nah, maka ini bisa kita pakai persamaan GLBB, di mana kemarin S itu sama dengan V dikali T gitu ya. Nah, ini adalah GLB gitu kan. Nah, maka di mana ini kita mencari X maksimum gitu ya, jarak maksimum gitu kan. Ini sumbu X ya, X maksimum. Maka di sini S sama dengan V0X dikali T gitu kan. V-nya itu adalah V0X pada sumbu X gitu. Nah, pada sumbu X V0X ini adalah nih V0 cos theta. Makanya bisa kita tulis jadi S sama dengan V0 cos theta dikali T. T-nya itu apa? T-nya itu adalah 2 V0 sin theta per G gitu kan. Karena kan yang dicari itu tadi X maksimum kan, berarti dari sini ke sini artinya 2 kali T-nya kita pakai yang TA ke B. TA ke B gitu kan. TA ke B. Maka di sini T-nya ini kita ganti jadi dikali 2 V0 sin theta per G. Nah, ini tadi kan ada TA, ada TAC, ada TAB, di mana TAB tadi 2 V0 sin theta per G gitu kan. Jadi di sini pada jarak maksimum yang kita pakai itu adalah 2 V0 sin theta per G gitu. Nah, maka selanjutnya ini bisa kita tulis jadi bentuk S sama dengan ini kita kalikan gitu kan, V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Nah, 2 sin theta cos theta per G itu 2 sin theta cos theta itu kan sama dengan sin 2 theta ya. Jadi ini bisa kita tulis S sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, inilah jarak maksimumnya gitu ya. Nah, inilah jarak maksimumnya. Nah, ini persamaan selanjutnya. Oke. Itu kan? Nah, selanjutnya kita bisa juga mencari koordinatnya gitu. Nah, ini saya hapus dulu. Koordinatnya. Nah, untuk mencari koordinat ini mencari koordinat berarti kan kita mencari letaknya pada sumbu X ketika waktu tertentu gitu kan. Jadi kalau saya tulis ini saya mau mencari X gitu kan, maka X sama dengan V0 X dikali T gitu kan. Artinya X-nya letaknya itu letak X pada T sekian, misal pada T1 sekon, maka X-nya dapat kita cari V0
V0 X, di mana V0 X itu adalah V0 cos theta dikali 1 gitu kan. Kemudian kalau dia pada saat 2 sekon gitu kan, pada saat 2 sekon misalnya di sini, maka kita bisa cari X-nya itu adalah V0 cos theta dikali 2 gitu kan. Nah selanjutnya untuk sumbu Y, nah koordinatnya pada sumbu Y itu kita bisa pakai V0 Y dikali, ini bukan titik ya, V0 X ini V0 Y dikali T ditambah setengah G T kuadrat, dimana tadi G itu positif kalau arahnya ke atas, ke bawah gitu kan, ke bawah. Nah dan G bernilai negatif kalau arah geraknya itu ke atas gitu. Nah inilah untuk mencari koordinat, bisa pakai ini. Nah selanjutnya kita bisa mencari kecepatan pada saat waktu tertentu gitu ya. Nah selanjutnya mencari kecepatan pada saat T. Nah di sini yang kita pakai itu maka Vx gitu ya, Vx sama dengan itu V0 X itu kan. Nah V0 X itu adalah V0 cos theta, kecepatannya sebesar ini, V0 cos theta itu kan. Nah selanjutnya untuk Vy nya itu adalah V0 ditambah AT, dimana A nya itu adalah GT. Positif negatif ini tergantung dari arahnya gitu ya. Nah maka kalau kita mau cari V kecepatannya itu adalah kalau dia ke sini Vx, maka ke sini Vy itu kan, vektor ya kemarin, maka V itu di sini gitu kan. Maka V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, seperti ini. Bentuk satu gitu kan. Nah kemudian ada bentuk yang lain gitu ya. Jadi misal nih bentuk seperti ini. Oke, ini saya hapus. Nah bentuk yang kedua seperti ini ya. Nah selanjutnya bentuk yang kedua, misal ya bentuk parabolanya. Itu tadi bentuk parabola yang pertama. Banyak sih kasusnya gitu ya. Jadi misal ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada gedung gitu kan. Ada gedung. Nah jadi peluru itu dilempar ke bawah dari gedung ini ya. Nah tapi dia ngelemparnya seperti ini. Nah dimana di sini adalah tanah gitu, gitu kan. Nah, jadi di sini ada peluru gitu ya, dilempar mendatar gini. Peluru dilempar mendatar seperti ini. Nah, maka di sini ada ketinggian gitu kan. Nah, di sini ada ketinggian.
Nah, karena di sini dilempar ke arah mendatar, maka di sini V0Y itu sama dengan 0 gitu kan. V0Y sama dengan 0 gitu, karena dia hanya ke arah X gitu kan. Nah, di sini V0Y sama dengan 0. Nah, V0X itu V0 sama dengan V0X gitu. Nah, maka di sini ada V kan, kecepatan. Nah, maka berapa V? Maka V itu adalah ini, maka bisa kita cari V gitu ya. Nah, ini kalau ini harus kita ini dulu ya. Kita lukiskan ke sumbu X dan sumbu Y. Gitu kan. Nah, ini adalah Vx atau V0X gitu. Nah, kemudian ini adalah V0Y ke arah sumbu Y gitu. Maka kalau ditanya X-nya, jaraknya, maka itu adalah V0X tadi, V0X dikali T gitu kan. V0X dikali T karena ini ke sumbu X gitu kan. Nah, hanya untuk ketinggiannya, maka itu yang kita pakai adalah karena di sini V0Y itu sama dengan 0, maka di sini kan V0Y ditambah setengah GT kuadrat kan, balik ke yang tadi. Kalau kita mencari ketinggian, maka yang dipakai yang GLBB tadi kan, V0Y ditambah setengah GT kuadrat gitu. Nah, maka di sini karena V0-nya 0, maka di sini 0 ditambah setengah G 0 ditambah setengah G ya, GT kuadrat gitu kan. Oke, 0 ditambah setengah GT ya tadi ya. Oke, setengah GT kuadrat. Ini GT kuadrat ya. Nah, maka di sini H sama dengan setengah G T kuadrat. Jadi pada bentuk seperti ini, kalau kita mencari ketinggiannya itu berarti sama dengan setengah G T kuadrat. Nah, untuk kecepatannya sendiri itu bagaimana? Nah, untuk kecepatannya itu Vx sama dengan V0x gitu kan. Nah, selanjutnya untuk kecepatan pada sumbu Y, Vy sama dengan V0Y ditambah G dikali T. Nah, karena V0Y ini sama dengan 0, maka Vy itu adalah 0 ditambah GT. Maka Vx sama dengan V0x dan Vy sama dengan GT gitu kan. Nah, kalau kita mau cari V itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, inilah kecepatannya V ini ya. Nah, V ini adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, jadi prinsipnya tetap ke yang bentuk parabola tadi gitu. Nah, sekarang bentuk yang ketiga misalnya ya. Nah, untuk bentuk yang ketiga itu misalnya pelurunya dilempar dari ketinggian H juga. Aduh. Astagfirullahaladzim.
Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia dilempar dari ketinggian H, tapi dia membentuk sudut seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kemudian ini tanah gitu ya. Nah, maka di sini ada H maksimum gitu kan. Ada maksimum dan ada yang disebut dengan HO, H awal ya, ketinggiannya ya. Ketinggian ini H0 gitu ya, bukan H, ini H0. Nah, ini ada H maksimum gitu kan. Nah, maka di sini ini pelurunya ini, maka di sini ada kecepatan gitu kan. Nah, selanjutnya V0 ini bisa kita lukiskan. Di sini ada V0 X dan ada V0 Y. Di sini ada theta ya, dia membentuk theta ya. Untuk sudut theta, maka kalau kita mau cari V0 X itu V0 X sama dengan V0 cos theta gitu kan. Ini V0 cos theta dan V0 Y itu adalah V0 sin theta. V0 sin theta. Maka H maksimum itu sama dengan, kalau ditanya H maksimum berapa, itu adalah H0 gitu kan, dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini itu kan tadi pakai ya, gerak peluru gitu kan, gerak parabola gitu kan. Maka di sini H0 ditambah H, rumus H untuk gerak parabola tadi kan V0Y kuadrat per 2G gitu kan. Dimana V0Y ini adalah V0 kuadrat sin V0 sin theta per 2G gitu kan. Dimana V0 V0 kuadrat, dimana V0Y itu adalah gitu kan, V0 kuadrat sin 2 theta per G gitu ya. Nah, ini dia. Nah, maka di sini kalau untuk koordinatnya bisa kita cari untuk sumbu X, maka X sama dengan V0X dikali T. Nah, untuk ketinggiannya H itu sama dengan H0 ditambah V0Y dikali T. Ini untuk koordinatnya ya, ditambah setengah G T kuadrat. Nah, jadi untuk koordinatnya itu ditambah H0. Oke, jadi ini untuk gerak parabola gitu ya. Nah, jadi sekian dulu untuk gerak parabola. Selanjutnya selanjutnya nanti kita akan membahas untuk materi selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.